Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas, kita dapat bersekutu bersama di gereja dan dari kediaman. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Bulan budaya, selama bulan Oktober, Gereja Pop akan merayakan bulan budaya, di mana ibadah minggu pagi akan dilaksanakan dengan diwarnai nuansa budaya daerah-daerah di Indonesia. Bulan budaya 2020 mengambil tema biarlah segala suku bangsa memuji Dia yang adalah Alfa dan Omega dari Roma 15 ayat 11. Perayaan bulan budaya dimaksudkan agar jemaat dapat memahami budaya sebagai kekayaan, anugerah Tuhan, cara hidup dan bahasa sebagai alat komunikasi, dan keduanya sangat penting dalam pelayanan. Allah hadir di dalam sejarah kita sebagai penganut bahasa dan budaya. Itulah sebabnya bahasa dan budaya perlu dirawat sebagai salah satu alat untuk mengajarkan iman. Ajaran iman harus terhubung dengan bahasa dan budaya setempat agar kita dapat menjiwai praktek kehidupan dan pelayanan jemaat secara khusus di Gereja Pop Citra Grand yang merupakan persekutuan jemaat dari berbagai suku dan demonisasi gereja. Budaya dan bahasa yang akan mewarnai ibadah minggu ini adalah Indonesia bagian tengah dan timur. Nats bacaan Alkitab akan dibawakan dalam bahasa Ambon, bahasa Poso, bahasa Manado, dan bahasa Indonesia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri, dan kita naikkan pujian dari Kidung Keesahan 1 ayat 1 sampai ayatnya kedua. Mari puji Dia.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Dalam bahasa Ambon, jawab tete manis for dia, kasihilah sepung Tuhan Allah, deng segenap hati, deng segenap jiwa, deng sepung segenap akal budi. Itu hukum yang utama deng yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama deng itu, saya mesti kasihi sesama manusia, sama deng sepung diri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah nats pembimbing minggu ini. Kita sambut dengan pujian Kidung Keesaan 702, bait 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, apakah segala perbuatanku menyimpang dari kehendak-Mu, apakah motivasi hidupku memuliakan Tuhan. Apakah segala tindakanku benar di hadapan-Mu, ya Allah? Jika Engkau dapat hidupi berdosa dan bercela, bersihkanlah dan pulihkanlah agar aku menjadi benar di dalam setiap tindakan dan perbuatanku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu. Berilah telinga kepada suaraku dan ampunilah segala kesalahanku. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-8. Dalam bahasa Ambon, beta akan bersihkan dorang dari segala kesalahan yang dong lakukan dosa per beta, dan beta akan mengampuni dong kesalahan semua yang dong lakukan per beta deng berdosa dan malawang per beta. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Keesaan 561, bait yang pertama, Tuhan tolonglah.
petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang akan dibawakan dalam bahasa Koso. Surah Samueli anu ka Isa tila kasampuyo aono jayanya anu kapatitu. Paikanya natoo ikue risia ne etenorayamu mangkita tarinya kadolidinya pai kalangkatinya maka banyak sia pepokonoku nawan-nawaku banyak ewan-nawan-nawan tolino maka tolino podo mampeole paanya paikannya yaku mampeole rayanya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah petunjuk hidup baru yang kita sambut dengan Kidung Keesaan 335 bait 1 sampai 3. Mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita, Matius 22 ayat 34 sampai 46 yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Tuhan kita berdoa. Sekarang ya Tuhan,
Kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati batin kami, dan kuasailah akal budi kami, ya Allah Tuhan, yang adalah pengajar dan guru, pengkhotbah yang agung. Berbicaralah Tuhan, kami semua, baik kami yang ada dalam ruang ibadah ini, atau kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobanya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Yesus. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa tadinya? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia wanita ketika ia berkata, Tuhan, firman kepada duduklah di sebelah kananku, sungguh-sungguh kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat, baik yang ada di sini ataupun yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing. Di minggu terakhir bulan budaya hari ini, kita mengunjungi Indonesia bagian timur. Saya juga akan menyapa kita dengan sapaan kami, suku Poso, suku Pamongan, Tabea. Biasanya salat ini sama seperti Horas, dijawab juga dengan Horas, Tabea juga dijawab dengan Tabea. Suku Pamona Poso ada di Indonesia bagian timur. Sebagian besar tinggal di Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil ada di Sulawesi Selatan, dan juga di wilayah lain yang ada di Indonesia. Sekilas tentang suku Pamona, yang karena suku ini adalah suku yang mendominasi wilayah Poso. Poso adalah ibu kota salah satu provinsi di Sulawesi Tengah, yang 23 tahun terakhir, sampai hari ini persoalan teroris di sana belum tuntas, sehingga berbicara Poso, saya salah berbicara tentang teroris. Nah, karena suku yang mendominasi Poso adalah suku Pamona dengan suku 26 suku, maka dalam komunitasnya sering suku Pamona itu disebut dengan suku Poso. Sebenarnya suku Poso itu tidak ada. Dan orang Pamona, suku Pamona, biasanya disebut sebagai suku Bareke dengan bahasanya yang unik, karena bahasa Poso selalu diakhiri dengan vokal. Tidak ada konsonan di setiap bahasa Poso akhirnya.
atau juga disebut sebagai Pamona. Sejak Injil masuk ke Tanah Poso tahun 1892, 128 tahun yang lalu, hampir semua orang Pamona menganut agama Kristen. Dan sejak saat itu, agama Kristen dilihat sebagai agama rakyat. Dengan kelompok umum ada di kelompok Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Sinode Saya, yang berpusat di Tentena, 56 km dari Poso, di tepian Danau Poso, Tentena tempat kelahiran saya. Dilatar belakangi agama suku yang tidak mendiskriminasi baik ras, suku, budaya, atau gender. GKST di usianya yang ke-78 kemarin, 18 Oktober, telah satu kali diketuai sebagai Ketua Sinode Orang Batak, Pendeta Renaldi Janani, kemudian orang Manado, dan 2 kali diketuai oleh seorang perempuan dengan status tidak menikah. Mengapa poin ini saya harus katakan? Poin ini mengingatkan saya pada poin 2, pemanggilan pendeta Paul Putra Brand periode saat ini harus menikah. Apakah memang harus demikian? Padahal Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa ada orang yang sejak lahirnya ditentukan untuk tidak menikah. Dan Tuhan memanggil, memilih, dan mengutus para pelayannya tanpa memandang status menikah atau tidak. Rasul Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 32-36 bahwa orang yang melayani Tuhan sebaiknya tidak menikah agar fokusnya tetap pada pelayanan Tuhan. Apakah gereja ini mau mendirikan sekat intimidasi baru? Ataukah ada kepentingan seseorang, sekelompok orang yang karena ketidaksenangan hendak memboikot seseorang? Jika itu yang terjadi, demikian juga dalam pemanggilan dan pemilihan majelis jemaat. Sebagai bekas pendeta jemaat ini, maka saya minta untuk periode yang akan datang memperhatikan poin itu dalam pemanggilan selanjutnya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, bertindak dengan motivasi yang benar, agar gereja Tuhan dapat berjalan, berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, banyak hal yang menarik di suku Pamona, sama seperti suku lainnya. 3 tahun saya melayani di sini, saya tidak pernah mengakai pakaian adat berkhotbah. Hari ini saya diundang, diberikan kesempatan untuk menutup bulan budaya dengan Indonesia Timur, dan saya mempergunakan salah satu baju adat yang ada di Pamona. Baju ini namanya karabat dan roknya namanya kopi. Dan teman-teman guru serta pendamping tadi hari ini memakai tali bontok untuk perempuan dan tali serta salampah untuk laki-laki. Biasanya dalam penghormatan dan penyambutan tamu daerah, inilah simbol yang dipasang dan dikenakan ketika menyambut. Poso sungguh menarik. Yang pertama dengan Danau Poso, yang berikut adalah pantai Tobian dengan taman lautnya, dan ada satu lembah yang luar biasa dengan patung-patung megalitik dari taman megalitikum ada di Lembah Badak dengan padang savana akan membuat Bapak dan Ibu terpesona melihatnya. Kalau mau tahu tentang informasi Poso lebih lanjut, cari dengan penunjuk atau Anda dalam gadget dan laptop masing-masing. Dan kalau corona telah berlalu, silakan datang. Saudara-saudara, Matius 22 ayat 34 sampai 46 dasar renungan kita pada saat ini. Sesuai dengan pembagian yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ada 2 bagian. Yang pertama berbicara tentang hukum Taurat yang ada pada ayatnya yang ke-34 sampai 40. Dan bagian kedua ayat 41 sampai 46 tentang hubungan Yesus dengan Daud. Bagian pertama dan bagian kedua masing-masing berisikan pertanyaan. Bagian pertama terjawab, bagian kedua tidak.
Kalau kita belajar tentang kitab Injil Matius, maka kita akan mendapatkan ada 4 pembagian kitab, di mana kitab ini, bagian ini ada dalam bagian yang ketiga, berbicara tentang minggu terakhir yang dilewati oleh Yesus di Yerusalem, di mana terjadi perdebatan, bukan dialog, perdebatan dengan orang Yahudi, dimulai dari pasal 21 ayat 23 sampai pasal 22 ayat 46. Matius dalam bacaan kita ayat 46b memberikan catatan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kalimat ini menutup perdebatan di zaman Yesus. Kenapa dikatakan bahwa perdebatan dengan orang Yahudi, tidak dikatakan perdebatan dengan ahli Taurat, orang Farisi atau orang Saduki? Karena di zaman itu ada 8 kelompok yang ada dalam lingkungan orang Yahudi. Pertama, imam pertama, kedua, imam kepala, ketiga, imam, keempat, tua-tua bangsa Yahudi, kelima, ahli Taurat, keenam, orang Farisi, ketujuh, orang Saduki, dan kedelapan, orang Herodias. Jadi 8 kelompok ini tidak disebutkan dalam bacaan ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki adalah kelompok yang berkuasa dan memiliki pengaruh pada zaman itu. Orang Farisi adalah kelompok pemimpin spiritual bangsa Yahudi, dan mereka menganggap agama sangatlah penting. Mereka kaum beragama yang tahu, sehingga mereka memisahkan diri dari orang-orang biasa. Mereka berusaha keras untuk menaati berbagai tradisi yang berlaku dalam masyarakat Yahudi, sama halnya dengan mentaati firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Menurut mereka, kalau Taurat tidak ditafsirkan, maka Taurat itu tidak akan kontekstual lagi. Kemampuan mereka luar biasa dalam menafsirkan Taurat, dan penafsiran membuat tradisi bagi mereka sendiri tentang Taurat dan mewajibkan orang Yahudi untuk mengikutinya sesuai dengan arti Farisi dan bahasa Ibrani Prusi, artinya penjelasan. Maka Farisi berarti orang yang menjelaskan. Lalu orang Saduki. Orang Saduki sendiri adalah kelompok aristokratik yang berkuasa di Bait Allah sampai tahun 70 Masehi saat Bait Suci dihancurkan. Orang-orang Saduki adalah penanggung jawab dalam peribadahan di Bait Suci. Maka orang Saduki adalah kaum imam. Hampir semua orang kaum imam itu digolongkan sebagai orang Saduki. Lalu ahli Taurat. Ahli Taurat adalah kalau orang Farisi, orang yang menjelaskan, maka ahli Taurat adalah orang yang tidak ahli. Mereka memiliki kedudukan yang sangat ahli dalam hal Taurat, dan mereka menjadi anggota dari Sanhedrin atau mahkamah agama di samping imam besar dan tua-tua itu. Tidak mudah untuk menjadi ahli Taurat. Mereka harus belajar dengan rentang waktu yang cukup lama. Kalau laki-laki yang mulai belajar dari usia 4 tahun, maka pelajaran itu berlanjut sampai kadang-kadang mereka berusia kurang lebih 4 tahun. Baru orang itu dapat dilanjut menjadi seorang ahli Taurat. Belum lagi tes, yang harus dilalui. Kadang-kadang ahli Taurat adalah seorang Farisi. Nah,
Yesus
Kita berdiri. Kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman. Di segala tempat dengan bersama-sama mengakui iman percaya kita. Dengan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, sekali
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan bangkit pula dari antara orang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari persilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Maka bulan budaya di sepanjang bulan Oktober ini dalam ibadah minggu boleh terlaksana dengan baik. Biarlah Tuhan sebagaimana harapan dan kerinduan jemaat Tuhan, agar supaya setiap orang dari suku manapun juga boleh memuji Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, akan boleh terrealisasi dalam kehidupan berjemaat di masa yang akan datang. Kami bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa dasar untuk melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar adalah kasih kepada Allah yang dinyatakan kepada sesama. Bapa di surga, dalam persekutuan kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit atau dalam pemulihan dalam kelemahan. Ada Opa Oswari dalam perawatan di rumah, Opa Martin dan Opa Hari Darmawan dalam perawatan di rumah, Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina dalam masa perawatan, Opung Salom dalam masa pemulihan, Opung Boru Yosi, ibunda dari Ibu Meriani Rosita Boru Simangunto di hari tua, Ibu Tian Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaa dalam masa pemulihan, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan, Opung Dere Boru, ibunda dari Penatua Lambut Banjurio Sinaga dalam masa pemulihan, Bapak Joni Mandalin Ayahanda, Bapak Penatua Winnie Mandalin dalam masa pemulihan. Jemaat lain yang tidak disebutkan namanya dalam pokok doa ini juga ada dalam keadaan sakit ataupun di usia lanjut. Jangan Tuhan tinggalkan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Franku Tatea atas berpulangnya Ibu Teborusi tanggal Opung Rauli, ibunda dari Ibu dari Bapak Franku Tatea pada tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu di Medan. Kekuatan dan penghiburan Engkau berikan bagi keluarga besar untuk boleh melihat peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi ada dalam otoritas kemahakuasaan. Kami berdoa untuk semua kaum lansia Gereja Paul Citra Glen. Kami berdoa untuk saudari kekasih kami Caroline, Kesia, dan Sofia untuk hari-hari mereka, biarlah mereka tetap diberikan kesehatan dan orang tua keluarga tetap diberikan sukacita untuk mendampingi mereka. Kami berdoa untuk kaum marginal dan orang-orang yang tersingkirkan yang ada Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dan tetap memperjuangkan mereka, dan kehadiran gereja Tuhan kiranya akan mampu untuk menyatakan kasih dan juga mengembalikan harkat martabat mereka di tengah-tengah dunia ini. Jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami mendoakan karuniakan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, dalam segala perkara Engkau memberkati. Pemuda yang saat ini mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup, ataupun juga Tuhan, untuk keluarga-keluarga, dalam kerinduan untuk kehadiran anak-anak dan keturunan, Tuhan juga memberkati mereka. Anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam studi mereka, di jenjang yang terendah sampai yang tertinggi. Jangan juga tinggalkan, berikan sukacita, hiburkan kuasa mereka saat belajar dari rumah, untuk boleh melihat segala sesuatu dalam rancangan kasih Tuhan, dan dalam takut akan Tuhan. Mereka akan terus diperlengkapi dalam ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran pemerintah, untuk tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus jemaat Citra Glen yang ikut melayani di garda depan. Tangan kasih akan memampukan mereka dalam panggilan yang telah Tuhan percayakan, dan perlindungan-Mu di dalam proses kuasa darah Yesus akan melindungi mereka agar tidak terpapar pandemi COVID-19. Ya Tuhan,
bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Bangsa ini dipulihkan dalam keadaan ekonomi, sosial, dan juga hal-hal yang lain. Dan bangsa ini dapat menghadapi dan menjalani dengan kondisi tatanan kehidupan yang baru. Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah atau legislatif yang besar pada akhir tahun ini. Sejak saat ini Tuhan, dalam masa-masa kampanye atau sosialisasi, Tuhan tetap memberikan perlindungan, keamanan bagi bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani di jemaat di gereja yang ada di Polsi Traben, gembala jemaat dalam peran dan tanggung jawabnya, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, majelis jemaat bersama rumah tangga keluarga mereka masing-masing, admin, auditor, pastor, guru-guru sekolah minggu, dan remaja, Tuhan siapapun dia, yang Tuhan anugerahkan kepercayaan melayani gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pertolongan Tuhan, akan memampukan mereka melakukannya, dan semuanya dilakukan dengan motivasi yang benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja di muka bumi ini, berkati anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, ataupun juga evangelis, penatua, diaken, camat, atau apa jabatan gerejawi yang mereka lakukan dan mereka emban dalam pertolongan Tuhan. Mereka tetap mampu bertahan, tetap mampu memberitakan firman dengan penuh sukacita di tengah-tengah keadaan dunia dewasa ini. Program kerja Polsi Traben khususnya untuk melaksanakan program pelayanan di masa kenormalan baru. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya Tuhan harapan kami, dan dalam Tuhan kami percaya selalu ada jalan keluar dan penyelesaian dari setiap persoalan yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk paduan suara joyful yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik dalam persembahan pujian ataupun dalam pelayanan sebagai pro-kantor. Biarlah Bapa dalam tantangan pelayanan yang ada, persekutuan ini tetap mampu Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam memberitakan kasih Tuhan lewat pujian yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari yang akan menyertai kami. Sehingga ketika kami nanti akan meninggalkan bulan ke-10 tahun 2020 dan akan memasuki bulan yang baru, bulan ke-11, kami percaya anugerah Tuhan akan menyertai dan memampukan kami, pribadi, keluarga, dan jemaat untuk menjalaninya dengan peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami terjebak, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Dalam bahasa Manado. Soalnya kalau torang ada semangat perbakase iko apa yang ada buat orang, Tuhan mau terima apa itu torang bakase. Dia nyanda pernah minta buat orang bakase dari apa yang nyanda ada buat orang. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Keosahan nomor 378 bait 1 dan 2. Ingatlah, ingatlah. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bait yang kedua. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur, dan terlebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat,
Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Magnita Tauno, SPAK, MA, pelayanan firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyi, Ibu Evita Sukmawati yang telah menyediakan dan merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Himbauan untuk beribadah minggu melalui Zoom. Dengan semakin meningkatkannya kasus COVID-19, Gembala Jemaat dan Majelis Gereja Pop Citra Grand menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah minggu pagi mulai pukul 8 secara online melalui Zoom. Tuhan Yesus melindungi kita semua dari mara bahaya COVID-19. Sekolah minggu online kelas tanggung dan kelas besar. Diinformasikan kepada orang tua anak sekolah minggu kelas tanggung dan kelas besar bahwa ibadah sekolah minggu tanggal 25 Oktober 2020 akan dilakukan melalui media Zoom. Dimohon dukungan orang tua untuk mendorong anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu melalui Zoom. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu T. Guru Sitanggang, Opu Rowli, ibunda dari Ibu Rita Rohani, ibu mertua dari Bapak Frans Sutapea, pada tanggal 19 Oktober 2020 di Medan. Gembala, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan. Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari Stadion Suara J.
Jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah dalam kasih kepada sesamamu. pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai.